Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Mbah Ivan Ramadana di Wikimotif. Kali ini Wikimotif cukup spesial karena kita tempatnya di rumah gue. Dan gue sendirian aja, nggak pakai kru atau segala macem karena tentu saja PPKM kita nggak bisa ketemu. Tapi gue tahu kalian pengen banget dapat hiburan dari gue. Gue sendiri juga moga-moga bagus ya, karena seperti kita tahu ini kameranya juga kamera biasa aja, tidak pakai audio, tidak pakai lighting. Dan untungnya kali ini tidak ada green screen, gue juga nggak punya green screen karena gue tahu yang akan repot adalah editor gue. Tapi gue senang karena gue nggak bisa disengin lagi sama lu pada. Dalam Wikimotif kali ini gue akan ngomongin salah satu seri film yang cukup populer di kalangan semua orang, mulai dari pembalap liar sampai penggemar action film jotos-jotosan, yaitu The Fast and the Furious, atau sekarang sebelumnya Fast and Furious Saga. Entah kenapa, untuk tidak jadi seperti macam ini ya, tersanjung. Bayangin aja ntar ada Fast and Furious episode ke-576 gitu kan. Anyway, gue udah pada tahu, kalian mungkin udah pada nonton yang 9 atau belum kayak gue, jadi gue hanya mentokin ini ke Fast and Furious 8. Dan ingat, spoiler alert, kalau ada salah satu dari kalian yang belum pernah nonton dari 8 film itu, hati-hati aja, langsung skip aja deh. Tahu gimana, kayak editornya apa, kayak kasih tanda kayak baiklah sama viewer, gimana sih. Oke. Tentu saja kita harus mulai dari film pertama. Oh ya, gue akan ngomongin filmnya ini urutan dari rilisnya ya, jadi jangan pada komen nanti, Mbak tapi film ketiga itu terletak di tahun berapa-berapa, itu ribet banget. Seperti gue kasih, kayaknya perlu gue kasih sedikit ringkasan singkat ya. Yang film pertama adalah intinya adalah seorang polisi menyamar menjadi menjadi pembalap liar untuk menginfiltrasi sebuah geng balapan liar dipimpin oleh pria keluarga, family man. I don't have friends. I got family. Dominic Toretto. I got family. Dan di sana dia jatuh cinta, tipikal apa sih, polisi jadi jahat bla bla bla. Nah, gue akan hanya ngomongin mobilnya. Yang pertama adalah Mitsubishi Eclipse warna hijau punyanya Brian O'Connor alias karakter Paul Walker. Buat yang nggak tahu, Eclipse itu sebenarnya bukan mobil JDM. Kenapa? Karena itu hanya dijual di Amerika Serikat. Oh, jadi awas aja tuh kalau yang ngomong, wah JDM, salah. Walaupun berapa unit diimpor ya, tapi itu gak penting. Ini adalah mobil Amerika. Dia pakai mesin 4G63 seperti punyanya Lancer Evo. Tetapi dia ada front wheel drive dan four wheel drive. Jadi ini tipikal tren kala itu ya, mungkin wah racer bla. Nah memang gayanya tuh waktu itu kayak begitu, bukan gaya ricer-riceran, warnanya ngejreng, kasih stiker gede, body kit segala macem. Awas aja ya. Nah ini karakter yang digunakan Paul Walker tuh ceritanya dia gak jago ya. Gue juga gak ngerti gimana orang yang gak jago balapan ditunjuk untuk undercover ke geng balap, whatever. Habis itu kita ketemu dengan gengnya Dominic Toretto. Family. Waktu itu dia masih pakai ini ya, mobilnya keren-keren tuh. Ada Skyline GTR warna kuning. Oh, ada Nissan Maxima. Itu sedan di Amerika. Apa ya? Kalau sini kayak orang pakai balapan Greco kali ya, pakai Corolla. Don't know why, gitu kan. Kayaknya ganti aja, jangan satu persatu film ya. Mobil favorit gua gitu aja kali ya. Nah, ini dia mobil-mobil dari Fast and Furious yang menurut gua keren dan menurut gua nggak gitu keren. Nanti kalian bolehlah komen di bawah, protes nggak protes. Karena ini kan acara gue, terserah gua lah gua mau ngomong apa. Dan gua kasih tahu kenapa mereka keren, oke? Nah, yang pertama, menurut gua sih nggak akan bisa kita ngomong tanpa Nissan Skyline R34 GTR. Dia pertama kali muncul di film Too Fast and Too Furious ya, film kedua yang pakai adalah si Brian, karakter Brian O'Connor diperankan oleh Paul Walker. Nah mungkin sedikit trivia, di film kedua mereka beneran pakai Skyline GTR asli, plek, gak pakai convertan gitu. Gue bilang, wah serius om, berarti dihancurin. Dia bener ada berapa yang hancur, tabrak segala macem. Dan mungkin kenapa mereka pakai GTR yang langka. Jadi menurut temen ya, ngaku temen gitu, sama koordinator filmnya namanya Craig Lieberman. Jadi waktu itu memang GTR itu masih lebih murah ya, karena mereka belum se-ikonik kayak sekarang. Karena itu 2002, waktu itu Need for Speed Underground kan belum begitu terkenal. Dan GTR tuh orang juga pada tahu gara-gara Fast and Furious. Jadi lebih murah kalau mereka ngimpor GTR asli dari Jepang dibandingkan beli GTT kemudian mereka convert segala macam.
Dan buat yang belum tahu, mobilnya itu sebenarnya adalah mobil pribadinya Craig Lieberman. Masih ngomongin R34 GTR, mobilnya juga muncul di film keempat, Fast and Furious. Kenapa tidak pakai The? Gua juga nggak tahu, kita ngomongnya Fast and Furious 4 doang, ya kan? Di film ini lagi-lagi yang pakai Paul Walker, dan kabarnya Paul Walker itu sangat agak maksa gitu. Gua mau, tapi balapannya harus pakai Skyline. Ya udah deh. Tapi kali ini harga GTR udah keburu mahal, jadi mereka menggunakan basisnya GTT yang non GTR, rear wheel drive, maksudnya RB25 deh. Tetapi ada satu GTR yang asli, dan itu bukan dari film sebelumnya ya. Memang ini GTR yang boleh dibilang nyewa. Itu buat untuk close up shot segala macam, tapi untuk stunt driving segala macam dia pakai si GTT ini yang di-convert biar namanya kelihatan kayak GTR. Mobil terkeren selanjutnya adalah Dodge Charger RT. Punyanya siapa lagi? Bang Botak, Dominic Toretto alias Vin Diesel. Nah ini akan agak panjang ya, karena rupanya itu mobil dia punya cerita sendiri di filmnya itu loh. Nyebelin gak sih gitu kan? Kalau ceritanya adalah mobil bekasnya bapaknya Dominic Toretto. Ini mobil yang benar-benar buat drag race ya. Jadi kayak mesin gede, ada bug catcher tuh yang kayak apa sih yang gede. Itu bukan supercharger loh sebetulnya, namanya bug catcher. Nah di situ katanya itu wah itu mobil kenceng banget, gua nggak berani nyetir ya. Tapi di adegan film terakhir yang habis Jesse ditembak, mobil itu dipakai si Toretto ngejar bla bla bla. Kemudian mereka balapan berdua sama si Brian O'Connor. Jadi di ceritanya abis itu kan dia nabrak segala macam. Di cerita filmnya kemudian mobil itu diselamatkan oleh si Letty, pacarnya Dom. Dibetulin, nggak jadi. Kemudian dipakai di Fast and 4 di adegan akhirnya. Dan di film keempat, lagi-lagi kalau nonton, spoiler alert, di pas di balapan terowongan, si Toretto-nya ngorbanin si Charger ini, masuk ke mobil sebelah dan Chargernya hancur. Ini hebatnya naskah ya, semua bisa berubah dengan naskah. Kemudian mobilnya diselamatkan, dibangun ulang oleh Brian O'Connor, terus dipakai di akhirnya Fast and Furious 4 yang dia ngejar bus. Itu kayak, lo pertama gini, gimana lo cara naruh mobil di terowongan di Meksiko yang udah ambles, meledak segala macem, dibangun ulang, dan dalam waktu yang ya gue gak tahu ya berapa lama sidang gitu ya, mungkin setengah tahun atau udah di sana dipakai buat nyegat bus. Dan lu kalau nonton awal-awal Fast and Furious 5 juga, Fast 5 sorry namanya Maribel, itu juga gue heran gimana ceritanya Charger bisa nyenggol bus, tapi biarin. Nah di Fast 5 jadi mobil yang sama, akhirnya di film kelima hancur oleh Dwayne Johnson. Padahal kalau kita lihat di gambar sih kayak cuma tabrak samping, penyok samping, tapi katanya yaudah mobilnya tinggal kenangan. Terus gue kayak, lu bisa ngambil mobil itu dari terowongan di Meksiko yang meledak, tapi lu ditabrak samping sama Dwayne Johnson, wah udahlah mobil ini selesai gitu. Oke, lanjut lagi kita ngomongin mobil-mobil keren di Fast and Furious. Nah, gue pengen nominasiin satu yang unik nih, Chevrolet Monte Carlo. Gue demen yang mana filmnya mas? Yang ketiga, yang kata orang film terjadi, tapi menurut gue Tokyo Drift itu salah satu underratednya Fast and Furious. Dan ternyata mobil itu, dan ternyata film itu memiliki adegan balap terbanyak dari semua film Fast and Furious, dan gue yakin gak akan dikalahkan. Awalnya tidak mau masuk loh, jadi ceritanya waktu mereka ngadain casting buat mobil yang isi background yang adegan di parkiran yang ada yang bawa si Monte Carlo sederhana ini. Nah sutradaranya si Justin Lin, dia lihat, wih keren banget mas bro, kok keren ya, kayak di doff segala macam sederhana, malah kelihatan kayak mobil nggak terawat. Tapi begitu dibuka, blank, mesinnya maut. Kalau nggak salah sekitar 8.000 cc. Jadi mesin untuk drag race sebenarnya. Tapi mobilnya bisa buat pakai harian. Dan jadi itu benar-benar kayak tampangnya jelek tapi bisa lari. Dan Justin Lin suka, wah ini cocok banget buat karakter gue si Sean Boswell. Nah sayangnya mobilnya hancur, dan tapi tenang aja yang dihancurin itu tentunya mobil stunt yang dibikin mirip aslinya. Tapi itu satu mobil yang menurut gue cukup underrated ya. Nah saja lagi menurut gue yang cukup ikonik adalah Toyota Supra dari film pertama yang dipakai Brian O'Connor. Dan itu lagi-lagi mobilnya si vehicle coordinator-nya Bapak Craig Lieberman. Cuma sama tim produksinya diganti catnya warna oranye dengan stiker lebay gitu, karena aslinya juga tidak kayak gitu ya. Dan di sini lagi-lagi dibikin yang kayak apa tuh, dia bangun dari nol dengan overnight parts from Japan. Jadi aslinya juga modifnya cukup banyak yang mungkin bisa ngasilin tenaga 400-500 kala itu ya. Itu tenaga yang gede banget loh buat mobil awal 2000-an.
Tapi lagi mereka bikin stunt car-nya yang hanya tampilannya dapat segala macem, dan dia muncul di adegan ikonik terakhir, Charger versus Supra, di mana dalam dunia nyata nggak mungkin kejadian. Kenapa? Karena itu gila lu, itu Charger spec drag, bannya radial segala macem, si Supra udah bannya gede, pakai audio jedang-jedung. Tapi lagi-lagi namanya naskah ya. Kalau ngomongin Supra, sebenarnya menarik ya, di film kedua juga ada Supra kan, salah satu lawan di balapan pertama. Nah itu mereka juga gunain Supra dari film sebelumnya. Jadi untuk menghemat biaya, mereka recycle mobil lama, dicat beda dikit, retrim segala macem, jadilah si Supra. Nah dan yang terakhir, Supra muncul di film ke-7. Saking banyaknya gue nggak inget lagi, ke-7 dimana karena waktu itu kan Paul Walker meninggal, mereka bikin dedicated tuh Paul Walker, dibikin dia nggak meninggal di film tapi dia pensiun, udah yuk kita jangan gangguin. Nah itu mobil pribadinya Paul Walker tuh, Supra warna putih, dan memang mereka sengaja, mungkin gue kaget loh, banyak yang nggak itu mereka homage ke adegan yang pertama yang Supra sama si Charger balapan ya kan. Siapa yang belum tahu aku jujur aja nggak apa-apa, kita nggak akan bully. Mungkin editor gue bully lu, tapi gue enggak. Kecuali lu nggak sama lu. Aduh, gue terima kasih banget lo udah pada nonton di episode edisi PSBB Wikimotif. Moga-moga semua bisa kembali seperti sedia kala ya. Semua juga jaga kesehatan. Dan gue bisa kembali ke green screen. Gue tahu editor gue lagi kesel saat ini. Editornya lagi bete nih. Dan gak ada green screen, mereka gak bisa ngapa-ngapain gue lagi seperti biasa. Jadi gitu aja, terima kasih banyak sudah menonton Wikimotif. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Nah, kita ngomongin mobilnya. Yang pertama adalah kalian harus ngerti zaman itu tuh memang seperti itu gayanya. Anjing jatuh lagi.